Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Madanian semua, kembali lagi di Madanian Extra Channel. Jadi sore kali ini bersama saya Indira sebagai host pada podcast kali ini, kita bakal membahas topik yang seru banget nih kayaknya. Kayaknya topik ini tuh ya ditunggu-tunggu banget nih sama semua warga Banten. Nah, kira-kira buat membahas topik paling seru kali ini, kita juga butuh narasumber yang gak kalah asik dan serunya ini. Nah, di sebelah kiri saya ini sekarang sudah ada bersama siapa nih Pak? Boleh kenalan dulu kira-kira. Ahmad Fathur Rahman. Sebagai apa nih Pak kira-kira di CMBBS ini? Apa ya? Sebagai apa tuh Pak? Kalau dikatakan sebagai manajemen ya salah satunya lokasi kesiswaan. Oke, boleh dong Pak nih. Kita sekarang mau nanya-nanya seputar kayaknya tadi belum disebutin ya Pak nih topiknya apa. Kira-kira nih teman-teman, di sekarang kan udah awal tahun nih ya. Topik yang paling ditunggu-tunggu tuh Pak, biasanya tentang anak-anak SMP yang udah mau lulus terus bingung cari sekolah. SPMB berarti ya? Berarti SPMB, bener banget. Nah Pak, kira-kira nih, ada nggak sih Pak keuntungan atau keunggulan dari CMBBS ini? Kenapa kita membuka SPMB di awal-awal ini? Terus seperti apa sih Pak sebenarnya sekolah CMBBS ini? Baik, SMA ini adalah SMA yang dinaungi oleh Provinsi Banten. Jadi diperuntukkan untuk siswa-siswa yang memiliki kemampuan di dalam religi, kemudian di akademi, kemudian dalam karakter yang mumpuni lah istilahnya, yang dikembangkan untuk menjadi pribadi yang baik dan nantinya berkarakter yang unggul secara tingkat daerah maupun internasional. Gitu. Itu salah satunya ya. Nah kalau misalkan terkait sama keunggulannya apa sih? Nah keunggulannya mungkin kalau dari SMA negeri kita yang mengaktifkan atau mempunyai sistemnya boarding. Jadi 24 jam siswanya berada di sini. Kemudian diharapkan dengan adanya pembinaan yang full 24 jam, ini akan membentuk karakter dari siswanya yang lebih baik lagi. Itu sih sebetulnya secara besarnya ya. Nah teman-teman tadi sudah disebutkan nih oleh Pak Ahmad tentang keunggulan dari CMBBS ini. Tapi Pak nih, dengar-dengar ya Pak, kalau misalkan CMBBS itu selalu buka pendaftaran paling awal nih biasanya di awal-awal tahun ini. Apalagi sekarang kan sudah masuk bulan Februari itu Pak ya. Saya lihat di webnya sih sudah mulai ada jadwal-jadwal buat SPMB-nya nih Pak. Boleh jelasin dong Pak, kenapa kita nih buka sistem pendaftaran lebih awal? Kalau pembukaan PPDB di awal itu dikarenakan tadi kita tuh akan merekrut terkait sama siswa yang terbaik ya sebetulnya. Berarti kan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya itu adalah bagaimana cara kita untuk menjaring siswa yang terbaik di Provinsi Banten. Tentunya tidak waktunya tidak pendek. Jadi ada panjang itu sampai 3 bulan atau sampai 4 bulan kita itu melakukan SPMB-nya. Dimulai dari kita mempersiapkan terkait apakah kebijakan dari Provinsi Banten terkait sama SPMB-nya, kemudian kita terapkan. Sebelumnya juga kan kita pernah berdiskusi, kemudian ada perpanjangan waktu sebelumnya. Awalnya diminta Januari, tetapi karena ada hal yang perlu dipersiapkan, makanya kita mundur menjadi Februari gitu. Nah sekarang dari tanggal 9 sampai tanggal 22 Februari terkait sama pendaftarannya. Rentangnya panjang, jadi ada terkait sama tes wawancara, kemudian ada tes akademi, kemudian nanti masuk lagi terkait sama tes kesehatan. Nah itu tuh tidak mungkin dalam satu kurun waktu yang sama, atau misalnya dalam kurun waktu misalnya 1 bulan. Karena kita tahu bahwa kondisi dari pesertanya tidak hanya dalam satu daerah, tetapi dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Nah Pak, kalau misalnya nih untuk regional atau tempat dari orang-orang yang ingin mendaftar ke CMBBS nih Pak, kira-kira kriterianya harus seperti apa sih Pak? Mungkin banyak teman-teman di sini ya Pak bertanya-tanya nih, karena ini dinaungi oleh Pemprov Banten gitu ya Pak, apakah bisa jika dia bersekolah di luar Banten tapi regional ini tetap di dalam Banten gitu Pak? Apa tetap bisa gitu masuk CMBBS ini? Ini berdasarkan dari founding father kita sebetulnya. Jadi pembentukan CMBBS ini untuk mengupgrade atau mempercepat terkait sama istilahnya itu pembangunan di Provinsi Banten. Artinya ketika misalkan SMA CMBBS itu dibiayai oleh Provinsi Banten, maka siswanya itu harus kembali ke Provinsi Banten untuk memberikan kontribusi ke CMBBS atau misalkan ke Provinsi Banten gitu.
Nah tentunya kalau misalnya di luar Provinsi Banten, maka mereka akan kembali ke Provinsi Banten, ke luar Banten, bukan kembali lagi ke Banten. Makanya kita membatasi bahwa untuk zona di CMBBS itu adalah zonanya Provinsi Banten saja. Gitu. Oke teman-teman, jadi sudah dimengerti ya teman-teman, so bahwasanya CMBBS ini sekolah yang bernaung di bawah Pemprov Banten yang pastinya kita memiliki sistem dari Banten untuk Banten kembali gitu Pak. Yeah. Nah kira-kira nih Pak, dari sekian banyaknya orang yang berlomba-lomba yang masuk CMBBS ini ya Pak, kira-kira CMBBS ini mempunyai berapa kuota sih Pak untuk orang-orang yang kita ingin masukkan di sini, yang kita terima saat ini? Untuk saat ini di tahun ini kita rekrutnya itu di 7 rombel. 7 rombel. 7 rombel berarti kalau dikalikan 36 berarti 252 siswa yang direkrut pada SPMB tahun ini. Apakah jumlah pesertanya ini semakin meningkat gitu Pak sepanjang tahun atau tetap stay? Yang terbesar di tahun ini. Yang terbesar di tahun Yang terbesar di tahun ini. Jadi rekrutmen yang terbesar itu di 252 dan pada tahun ini untuk rekrutmen yang lebih besar dari ketimbang yang tahun sebelumnya. Tadi kan Bapak ini sudah menyebutnya ya Pak, bahwasanya ada beberapa tes seperti tes wawancara, akademik, kemudian dan sebagainya. Tapi apa bisa Pak kalau misalnya kita memiliki prestasi di bidang non-akademik gitu Pak? Sebenarnya CMBBS ini kita bisa masuk lewat jalur mana aja sih gitu Pak? Boleh jelaskan? Kalau untuk SPMB itu kita membagi beberapa kriteria. Ada yang reguler, itu berarti reguler itu adalah siswa yang tidak memiliki prestasi, cuma memilikinya itu nilai di atas rata-rata, artinya di 80 ke atas gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak mencapai 80 di 5 mata pelajaran itu bahasa Inggris, kemudian fisika, apa lagi? Lupa lagi. Matematika, kemudian IPA, kemudian IPS. Nah itu harus di 80. Kalau tidak mencapai berarti 85 rata-rata per mata pelajarannya. Cuma kalau misalkan ada siswa yang memiliki prestasi, maka CMBBS memberikan peluang di prestasinya. Ada yang prestasinya di ranking paralel, ada yang di aktif, kemudian ada juga di MTQ ya, jalur MTQ yang tilawah. Kemudian satu lagi terkait sama prestasi di juara OSN dan KSN. Gitu. Cuma untuk yang OSN KSN itu harus memiliki peringkat 1 sampai 3 di levelnya nasional. Nah dari semua keistimewaan CMBBS tadi ya Pak, kayaknya ini siswa-siswa SMP ini ingin berlomba-lomba banget gitu Pak masuk CMBBS. Tapi nih Pak ya, kira-kira kesiapan apa sih Pak yang harus disiapkan dari anak-anak tersebut untuk bisa jadi salah satu bagian dari kita gitu? Yang paling utama itu adalah dorongan dari diri pribadinya siswanya. Jangan sampai masuk ke CMBBS itu dilatar belakangi oleh orang tuanya. Jadi istilahnya dipaksakan gitu. Ketika dipaksakan maka tentunya siswanya akan ada berontak ya kalau misalkan berada di CMBBS. Karena kondisi kita itu 24 jam dengan tingkat intensitas kegiatannya yang luar biasa tinggi maksudnya. Ketika misalkan itu dipaksakan maka tentunya itu terkait sama adaptasinya akan lambat. Dan ujung-ujungnya nanti akan berdampak ke nilai akademiknya. Nah harapannya itu motivasi dalam dirinya sendiri gitu. Sehingga nanti pada saat di sini mereka adaptasinya lebih cepat. Salah satunya itu. Kemudian persiapan yang lainnya itu tolong dipersiapkan terkait administrasinya. Administrasinya. Yang minimal di nilai rapot ya. Nilai rapotnya harus di 80 di 5 mata pelajaran yang tadi. Kemudian kalau yang lainnya mungkin karena kita zonanya itu di provinsi, maka kartu keluarganya juga harus disesuaikan. Kalau misalkan tidak bisa, ya kita tidak akan meloloskan gitu. Jadi kalau misalkan kartu keluarganya harus di Provinsi Banten. Cukup ketat berarti ya Pak untuk CMBBS ini, karena kita inginnya menyaring siswa-siswi terbaik ya Pak. Betul, untuk nantinya perkembangan Banten ke depannya, karena semata-mata kita ini memang menghasilkan dan memang berkarya untuk Banten juga nantinya. Yeah. Nah teman-teman sekalian, jadi dari semua rangkaian PPDB atau sekarang yang namanya SPMB di CMBBS ini sudah makin ketat ya teman-teman. Kira-kira sudah mencapai berapa nih Pak pendaftar sampai saat ini? Untuk yang sekarang di hari keberapa Bu? Dimulai dari Minggu, Senin, Selasa berarti. 3 hari kita sudah mencapai 250 orang kisarannya, 250 orang pendaftarnya. Kira-kira dari tahun lalu nih Pak ya, apa yang menjadi evaluasi pada saat PPDB atau penerimaan murid baru ini Pak, yang akhirnya dievaluasi dan diperbaiki saat ini? Kalau untuk yang sekarang mungkin dari hasil evaluasi dari kemarin ini tidak
banyak ya. Jadi hanya sebatas pada tahapan tesnya atau seleksinya, di mana udah 2 tahun ini kita mendahulukan wawancaranya. Jadi kalau misalkan yang tahun kemarin atau 2 tahun yang kebelakang itu wawancaranya di akhir, dan itu ditarik menjadi di awal. Nah ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari refleksi bahwa pada saat misalkan mereka berada di sini, ternyata ada beberapa hal yang harus difahami oleh siswanya atau calon siswanya. Di antaranya bahwa apakah siap atau tidak terkait sama tata tertib yang ada di CMBBS misalkan. Nah itu diawali, itu disuguhkan, ditawarkan. Kalau misalkan mau, ayo kita berjuang, tapi kalau misalkan tidak bisa mengikuti, ya berarti memilih ke sekolah yang lain gitu. Jadi intinya pada saat tes wawancara ini Pak untuk memiliki kesiapan yang sungguh-sungguh gitu Pak untuk CMBBS. Jadi akhirnya dari tahun ke tahun ini CMBBS melakukan evaluasi pada saat tes ya Pak, supaya siswa-siswi di CMBBS ini benar-benar yang mempunyai keinginan untuk bersekolah di CMBBS ini. Iya. Karena tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Pak, bahwasanya CMBBS ini kan berprofil keasraman ya Pak. Boleh dijelaskan Pak keunggulannya dari profil keasraman yang ada di CMBBS ini sehingga siswa-siswinya harus siap untuk tinggal 3 tahun di sini. Kalau terkait sama kurikulum, mungkin kurikulum kita tuh ada 2 kurikulum, ada nasional sama keasramaan. Nah ini penunjang terkait sama karakter itu lebih banyaknya di keasramaan. Kemudian kalau misalkan terkait keasramaan sendiri, apa sih yang menjadi rutinitasnya? Kalau rutinitas di keasramaan itu banyak banget terkait sama kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pengembangan diri. Seperti apa? Seperti terkait muhadharah. Kemudian ada lagi terkait sama tahfidnya. Nah, tahfid ini disarankan kalau misalkan untuk di CMBBS ini menambah 3 juz selama 3 tahun berada di CMBBS. Kemudian ada lagi terkait sama tausiah. Tausiah ini terkait sama pengembangan bagaimana memberikan motivasi terhadap siswanya. Biasanya dari wali asuh ya. Itu terkait sama motivasi. Kemudian banyak hal lagi yang bisa dieksplor terkait sama keasramaan, banyak banget, mungkin lebih dari beberapa ya, karena ada penambahan sekarang terkait ekstrakurikuler juga. Sekarang di asrama ada penambahan juga, kalau tidak salah ada kaligrafi, ada baca tulis Quran, kemudian ada yang marawis ya, ada marawis dan sebagainya. Mungkin masih banyak lagi mungkin ya. Jadi pada intinya Pak, sebenarnya kita ini unggulnya tuh di berbagai pihak ya Pak, di berbagai aspek. Cuma memang kita ini akan mendahulukan tentang karakteristik dari siswa-siswi itu sendiri. Makanya kenapa tadi kita dari CMBBS ini, dari pihak manajemen mengganti atau mengevaluasi bagian dari tes wawancara ini supaya menjadi di awal. Dan kira-kira nih Pak, untuk siswa-siswi kelas 11 dan kelas 10 atau bahkan kelas 12 yang mungkin sebelumnya sudah tertarik ke CMBBS tapi belum memiliki kesempatan gitu Pak saat SPMB atau saat PTDB tahun lalu untuk masuk CMBBS, apakah masih memungkinkan mereka untuk bisa menjadi bagian dari kita? Kalau terkait sama hal tersebut mungkin ada jalur mutasi ya. Jalur mutasi. Cuma ini dibukanya ketika misalkan kuota dari CMBBS ini berkurang karena ada peralihan, misalkan ada siswa baru misalkan ternyata tidak bisa melanjutkan misalkan, atau misalkan ada juga yang ke Turki ya kemarin karena lolos di Turki misalkan, itu juga sama, maka kuotanya kan berkurang sehingga harus ada penambahan. Nah, untuk menambahkannya maka ini masuk ke jalur mutasi. Nah, di SPMB ini juga akan dibuka jalur mutasi setelah jalur reguler yang dilalui di tanggal 9 sampai tanggal 22. Mungkin nanti setelah tanggal 22 ada pembukaan terkait sama jalur mutasi ini. Apakah tahapannya masih tetap sama ini Pak, jalur mutasi dengan jalur reguler? Tahapannya sama. Tahapannya sama. Kriterianya sama juga? Sama juga, kriterianya sama. Ya, kalau misalkan yang membedakan itu kan kalau misalkan yang reguler berarti kan dari SMP, berarti rapot dari SMP selama 5 semester. Kalau misalkan untuk yang mutasi berarti diambil dari rapot sampai semester pada saat mereka mengajukan mutasinya. Misalkan kelas 10 berarti kan baru 1 semester, maka itu yang diajukan untuk syaratnya. Kalau yang kelas 11 berarti kan udah 4 semester, berarti 4 semester itu yang harus dikumpulkan ke CMBBS terkait sama syarat di SPMB-nya gitu. Dan Pak, karena ini kan sekolah berasrama ya Pak, pasti ada persetujuan antara wali murid, pihak sekolah dan juga orang tuanya Pak. Bagaimana ini Pak dari CMBBS ini untuk menjaga koordinasi dari orang tua, murid itu sendiri dan juga pihak manajemen? Apakah memang ada hal-hal yang memang harus disepakati atau seperti apa ini Pak? Nah ini salah satu yang jadi
refleksi kemarin, evaluasi dari tahun sebelumnya. Ini terkait sama wawancara yang tadi. Jadi wawancara ini tidak hanya siswanya yang diwawancara, tetapi orang tua atau orang tuanya juga diwawancara. Sehingga nanti ada kesepakatan antara siswa dengan orang tua terkait bagaimana mereka harus menyesuaikan diri berada di CMBBS. Terutama pada saat misalkan ada persetujuan terkait sama tantangan yang terkait integritas ya. Karena di situ siswanya harus stay 24 jam di sini selama 3 tahun, kemudian harus mematuhi terkait sama tata tertib. Nah itu harus disepakati di awal di wawancara. Gitu. Kalau misalkan mau lanjut, berarti lanjut ke tes berikutnya. Kalau misalkan tidak, berarti stop sampai di situ. Baik, dari semua keunggulan CMBBS ini sepertinya anak-anak dan juga orang tuanya ini bahkan udah nggak sabar nih kalau masuk CMBBS. Boleh dong Mbak, kira-kira sekarang kasih kesan dan pesan atau kasih sedikit motivasi nih untuk para orang tua mungkin bahkan sampai siswa-siswi atau anaknya yang ingin ke CMBBS, apa yang harus dipersiapkan dan apa sih memangnya tujuan kita di sini gitu Pak? Boleh kasih motivasi sedikit? Baik, Bapak Ibu atau siswa-siswi yang ada di kelas 9 yang mau lanjut ke SMA CMBBS, tentunya SMA CMBBS menjadi sekolah Center for Excellence. Jadi tempat yang tepat untuk mengembangkan diri, kemudian tempat yang baik untuk meningkatkan prestasi atau sampai nanti pada perguruan tinggi akan diidam-idamkan sebetulnya. Nah, dicoba untuk mempersiapkan diri karena di CMBBS tentunya banyak sekali sesuatu yang baru mungkin, karena beberapa hal yang menjadi poin terkait sama pengembangan karakternya luar biasa di CMBBS. Kalau misalkan di program banyak ya, ada yang SBC itu luar biasa kalau misalkan terkait sama pengelolaan diri, pengelolaan kegiatan, itu semuanya dilakukan oleh siswa. Maka kalau misalkan mau bergabung dengan CMBBS, yuk kita bareng-bareng bersama-sama memiliki komitmen yang baik terkait sama pengembangan diri anak-anak kita. Tentunya kami menunggu terkait partisipasinya dalam pendaftaran di SPMB SMA CMBBS. Oke, baik teman-teman, dari semua pembahasan tentang SPMB CMBBS pada tahun ini sudah pastinya harusnya kalian harus tertarik dengan CMBBS ini. Dari semua yang Pak Ahmad sampaikan ini sungguh mengesankan dong teman-teman, bagaimana dari profil keasraman CMBBS, cara pendaftaran dan bahkan sampai tahapan dan juga rangkaian mengapa CMBBS itu membuka pendaftaran di awal tahun ini. Berarti kita selaku manajemen dan juga pihak sekolah sudah siap dong Pak menunggu kehadiran para siswa-siswi baru nanti. Pasti dong. Pasti. Karena tadi sudah mendapatkan motivasi juga dari Pak Ahmad, sudah semestinya kita menunggu kalian yang berlomba-lomba untuk masuk CMBBS. Kita tunggu kehadiran kalian semua di sini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.